Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai limas. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Di video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai kubus, kita juga sudah belajar mengenai balok, kita juga sudah belajar mengenai prisma. Nah, di video kali ini, kita akan membahas mengenai limas. Untuk selengkapnya, kita simak pembahasannya berikut ini. Bangun ruang sisi datar untuk materi limas. Tujuan kita di video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita dapat mengetahui apa itu limas. Kemudian yang kedua, kita dapat menentukan panjang kerangka untuk membuat limas. Yang ketiga adalah kita dapat menentukan luas permukaan limas. Dan yang keempat, kita dapat menentukan volume limas. Nah, limas. Limas adalah bangun ruang sisi datar yang bidang alasnya berbentuk segitiga atau lebih. Jadi alasnya bisa segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Dan bidang tegaknya itu berbentuk segitiga yang salah satu sudutnya bertemu di satu titik. Nah, titik tersebut selanjutnya akan disebut sebagai titik puncak. Contoh limas seperti ini. Nah, ini adalah limas segitiga, bidang alasnya berbentuk segitiga. Kemudian ini limas segi 4, bidangnya yang alas ini berbentuk segi 4. Kemudian ini limas segi 5, alasnya berbentuk segi 5. Dan limas segi 6, alasnya berbentuk segi 6. Untuk bidang tegak atau sisi tegaknya untuk limas itu selalu berbentuk segitiga. Nah, istilah-istilah dalam unsur-unsur limas. Yang pertama adalah sisi atau bidang limas. Itu terdiri dari dua. Jadi yang pertama ada sisi atau bidang alas, yaitu kalau berdasarkan gambar ini adalah ABCD. Kemudian sisi atau bidang tegak, berarti sisi atau bidang tegak itu dalam limas itu selalu berbentuk segitiga ya. Jadi ada TAB, TBC, TCD, kemudian TAD. Begitu juga dengan rusuk limas. Rusuk limas juga terdiri dari dua macam. Yang pertama rusuk alas, yang kedua rusuk tegak. Rusuk alas itu berarti yang alasnya ini AB, BC, CD, DA. Kemudian rusuk tegaknya adalah yang berkaitan dengan titik puncaknya ini, T-nya ini. Jadi TA, TB, TC, TD itu adalah rusuk tegaknya. Kemudian untuk titik sudut sama seperti di video-video sebelumnya. Jadi ada titik A, titik B, titik C, titik D, kemudian ada titik puncaknya titik T. Kemudian unsur-unsur limas. Untuk limas segi N maka memiliki N plus 1 buah sisi, 2N buah rusuk, N plus 1 titik sudut, kemudian N buah sisi atau bidang tegak yang berbentuk segitiga. Nah, contohnya seperti ini kan adalah limas segi 4, ya kan? Limas segi 4. Segi 4. Nah, alasnya kan berbentuk segi 4 ini, ABCD itu kan segi 4. Nah, karena ini segi N, berarti N-nya ini adalah 4-nya ini. N-nya 4 ya. Berarti untuk limas segi 4, limas ini memiliki N plus 1, berarti 4 tambah 1 memiliki 5 sisi, ya kan? Untuk limas segi 4 memiliki 5 sisi. Kemudian 2N buah rusuk, berarti 2 kali 4, berarti memiliki 8 rusuk. Yaitu 4 rusuk yang alas, kemudian 4 rusuk yang tegak. Kemudian titik sudutnya juga ada 5, A, B, C, D, terus kemudian ada T ini. Kemudian ada juga 5 titik sudut ya, tulis dulu. Kemudian memiliki N buah sisi atau bidang tegak yang berbentuk segitiga, berarti memiliki 4 sisi tegak ya. 4 sisi tegak, dan sisi tegaknya itu semuanya berbentuk segitiga. Jadi TAB, TBC, TCD, TDA. Seperti itu. Kemudian menentukan panjang kerangka membuat limas. Menentukan panjang kerangka limas artinya kita mencari panjang total jumlah seluruh rusuk limas. Jadi tidak ada rumus pastinya untuk limas, jadi dihitung manual satu-satu. Contoh soalnya seperti ini, diketahui limas segi 4 beraturan TABCD yang alasnya berbentuk persegi. Jadi AB sama dengan BC ya. Ini persegi, kemudian TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD itu adalah 19 cm. Maka berapa panjang kawat minimal yang diperlukan untuk membuat sebuah kerangka limas seperti gambar di samping ini? Ya udah, kita jumlah-jumlahkan saja rusuk-rusuknya. 15-nya kan ada 4 kali ya kan, ini 15
BC 15, CD juga 15, kemudian DA ini juga 15 ya kan. Jadi 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15. Kemudian untuk yang tegak, yang rusuk tegak TC, TB, TA, TD juga ada 4 kali kan, 19 cm nya. Jadi diperoleh seperti ini. Jawab, panjang kawat minimal yang dibutuhkan adalah 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15, kemudian 19 tambah 19 tambah 19 tambah 19. 15 nya ada 4 kali, 19 nya juga ada 4 kali, sehingga diperoleh hasilnya adalah 136 cm. Seperti itu untuk menentukan panjang kerangka membuat limas. Kemudian menentukan luas permukaan limas. Nah, contohnya seperti ini adalah limas segitiga ya. Sama seperti di video-video sebelumnya, luas permukaan itu adalah kita menjumlahkan luas dari permukaannya ini. Jadi kalau ini limas segitiga kita bikin jaring-jaring kan jadinya seperti ini. Ya udah, berarti untuk mencari luas permukaan limas ya udah kita jumlahkan luas yang ini tambah luas 2 tambah luas 3 tambah luas 4 seperti itu. Tidak ada rumus pastinya untuk luas permukaan limas. Kemudian kalau limas segi 4 juga sama. Kita buat jaring-jaringnya seperti ini. Jadi luas permukaan limas adalah luas 1, luas 2, luas 3, luas 4, luas 5. Ini juga untuk limas segi 6 juga sama. Jadi kita jumlahkan semuanya, luas 1, luas 2, luas 3, luas 4, luas 5, luas 6. Jadi sebenarnya diperoleh rumus umumnya untuk luas permukaan limas itu adalah luas alasnya ini ditambah jumlah luas sisi tegaknya. Jadi tidak ada rumus pastinya ya. Udah di manual seperti ini. Jadi luas alasnya kemudian ditambah luas sisi-sisi tegaknya itu. Tergantung limasnya segi berapa. Nah, contoh soalnya seperti ini. PQRS adalah sebuah persegi. Jika diketahui PQ-nya adalah 18, kemudian tinggi limas TU-nya adalah 12, maka tentukan luas permukaan limas. Jadi PQ adalah 18 cm, TU adalah 12 cm. Nah, kita tentukan dulu luas alasnya karena kita mau menentukan luas permukaan limas. Jadi strategi kita adalah mencari luas semuanya. Jadi luas alasnya ini ditambah dengan luas segitiganya ini semuanya. Jadi untuk luas PQRS diperoleh 18 kali 18 adalah 324 cm persegi. Kemudian kita cari dulu luas segitiganya. Misal kita cari segitiga TQR. Nah, kita cari dulu yang TQR ini ya. Itu adalah rumusnya untuk luas segitiga berarti adalah setengah alas kali tinggi segitiga ya. Berarti alasnya segitiga ini adalah QR, kemudian dikali TB. Nah, sekarang yang jadi masalahnya TB itu nilainya kita nggak tahu, masih kita belum tahu TB itu nilainya berapa. Padahal yang diketahui adalah TO. Nah, kita cari dulu TB. Kalau kita lihat, perhatikan segitiga ini, segitiga TOB ya kan? Perhatikan TOB. Nah, ini kan adalah segitiga siku. Kalau kita zoom jadinya seperti ini. Jadi kita cari dulu TB-nya. Nah, TOB itu kan siku di O. Nah, bisa dibayangkan ya. Ini TOB. Segitiganya tak keluarin jadi seperti ini gambarannya. Di sini 12 cm, berarti di sini OB-nya 9 cm. Karena 18 cm kan ini dari sini sampai sini, ya kan? Padahal ini setengahnya, OB itu setengahnya dari PQ tadi. Berarti di sini adalah 9 cm. Nah, kita cari dulu TB-nya. Melalui apa? Melalui rumus Pythagoras. Jadi TB kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat, kemudian diperoleh 144 tambah 81, diperoleh TB kuadrat 225, dan TB adalah akar 225 sehingga diperoleh TB-nya adalah 15 cm. Jadi TB-nya di sini adalah 15 cm ya. Belum selesai ya, tadi kita udah peroleh TB 15 cm, kemudian QR-nya ini adalah 18 cm. Ya udah, kita cari luas segitiga TQR ini, segitiga TQR. Sekarang kita fokus ke segitiga TQR ini ya. TQR ini kalau kita gambar lagi di 2 dimensi jadinya seperti ini. Terus di tengah-tengahnya sini ada B-nya ya kan, ini siku-siku. Ini sebagai garis tingginya. Sehingga diperoleh hasilnya adalah setengah kali 18. 18 itu adalah QR-nya ini. Ini sampai sini 18 cm ya. Kemudian dikali tingginya TB-nya tadi kita udah peroleh 15 cm. Sehingga diperoleh untuk luas segitiga TQR yang satu ini adalah 135 cm persegi. Nah, kalau kita lihat karena ini persegi ya kan, ini kan segitiganya sama semua ukurannya ya kan, ini 18, kemudian yang ini juga 15 cm TB-nya. Begitu juga untuk segitiga TPQ, kemudian TPS, kemudian TSR yang belakang ini kan sisinya atau ukurannya kan sama semua dengan segitiga dari TQR ini.
Jadi kita dapat peroleh untuk luas permukaan limas yaitu adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegaknya. Nah, untuk persegi, limas persegi sisi tegaknya semuanya ukurannya sama. Jadi kita langsung aja tinggal kalikan 4 yang 135 cm kan, segini kan 135 cm luasnya ya kan, berarti yang depan, belakang, kemudian yang kiri juga sama 135 cm persegi. Nah, sehingga diperoleh seperti ini, 324, ini 4 kali 135 diperoleh 540, 324 tambah 540 diperoleh adalah 864 cm persegi. Seperti itu. Nah, kemudian menentukan volume limas. Menentukan volume limas artinya kita menentukan isi bangun ruang limas tersebut. Nah, untuk volume limas dirumuskan seperti ini, 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Jadi yang membedakan prisma, volume prisma dan volume limas, kalau volume prisma itu nggak pakai 1/3 ini ya, tapi untuk volume limas itu memakai 1/3 luas alas kali tinggi limasnya. Nah, supaya kita lebih memahaminya, kita langsung saja ke contoh soalnya. Jadi seperti ini gambarnya kayak yang tadi, tapi soalnya adalah kita menentukan volume limas tersebut. Ya udah, ini adalah limas persegi ya, 18 cm, 18 cm sisinya yang alas, rusuk alasnya maksudnya. Kemudian tinggi limasnya 12 cm. Nah, kita cari dulu luas alasnya yang bawah, berarti 18 kali 18 diperoleh 324 cm persegi. Baru kita cari volume limasnya. Volume limas berarti 1/3 kali luas alasnya 324 kali tinggi limasnya, ini adalah TO ini ya. Jadi tinggi limas itu yang bagian puncak sampai ke bawah ini tegak lurus, itu yang disebut dengan tinggi limas, diperoleh 12 cm, sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 1296 cm kubik. Seperti itu. Gampang kan untuk volume limas? Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu pembahasan limas di video kali ini. Untuk materi selanjutnya, kita simak di video berikutnya. Oke, dadah.